Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, Tes lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini, ya gue mau unboxing santai aja. Cuma pakai kolor, kaos, sambil santai-santai di rumah. Gue mau unboxing sebuah smartphone yang baru aja gua beli, dan ini emang baru rilis seminggu yang lalu dan masih belum dijual sebenarnya. Sorry, udah dijual tapi bukan varian yang ini. Ya, ini adalah Realme C67. Dan kenapa gue bilang ini belum dijual? Karena yang ada di pasaran itu yang dijual sejak tanggal 27 Desember adalah yang varian 128 GB memori internalnya. Yang varian 256 GB itu di Instagramnya Realme baru akan dijual nanti mulai tanggal 5 Januari. Open sale-nya di semua gerai Realme ya, baik offline maupun online ya, di Erafone atau di Realme Store, atau misalnya di online ya, di Tokped dan lain sebagainya, itu mulai tanggal 5 Januari. Tapi gua beli ini hari ini tanggal 28 Desember dan gue udah dapet karena gue ke pamerannya Realme kemarin ya, di pop-up store kalau nggak salah. Itu ada kebetulan dan barangnya memang lebih banyak yang 128 ya. Yang ini memang lebih sedikit karena nanti open sale-nya baru terjadi di tanggal 5 Januari katanya. So, langsung aja kita unboxing ya, santai aja. Sambil kalian silahkan tulis di kolom komentar apa aja sih yang mau gue coba nanti kalau misalnya gue review si Realme C67 ini. Terus komen aja, silahkan santai aja, mau komennya ngebanding-bandingin sama Xiaomi Redmi Note 12 mau sama Infinix King Phoenix, itu kan banyak banget yang cakep ya. Ya bebas, suka-suka kalian ya, silahkan kita sambil ngobrol aja. Insya Allah gue balesin semua kok komen-komen kalian di bawah. Atau mau nanya-nanya ini fiturnya apa, bagusnya apa, ya silahkan aja gitu ya. Kita diskusi aja, santai-santai aja sambil gua unboxing si Realme C67 terbaru ini. Di pop-up store gue beli ini sesuai harga launchingnya 2.999.000, tapi entah kenapa di struk transaksinya itu 3 juta pas kayak gini. Nah ini buktinya kayak gitu Nets. Nah ini dia tampak kemasannya, ada Realme C67, kemudian ini ada logo NFC ya, dia udah punya NFC, logo Realme, sini Realme C67, sini tulisan Realme yang cukup besar, atas kosong, bawah kosong. Di bagian belakang ini ada unique selling point-nya, ada 108 megapiksel, kemudian ada Snapdragon 685 dengan 5000 mAh baterai, kemudian layarnya 6,7 inci, 90 Hz display, dan ini layar yang cukup menarik, nanti kita bahas ya. Kemudian ada dual stereo speakers, akhirnya dual stereo ya, dan mini capsule tentu saja seperti di Realme C55. Langsung kita unboxing aja. Oke. Kita agak hati-hati karena ini barang baru pertama dijual di dunia. Keren juga ya statusnya, dijual di dunia pertama kali. Dan gua termasuk yang beruntung karena bisa dapetin sebelum tanggal open sale-nya. Oke. Paling pertama lu akan dapetin kotak warna kuning yang ada tulisan Make It Real. Kemudian bisa ditebak di sini ada SIM tray ejector pasti. Nah ya, hey welcome to Realme family seperti biasa. Kemudian ada buku petunjuk keamanan dan kartu garansi. By the way, garansi Realme dan segala macamnya udah nggak usah ditanyain lagi ya. Ada lagi, ini adalah case yang bentuknya jelly case transparan, tapi menariknya dia ada tekstur tuh, ada suaranya gitu kan, ada tekstur kayak dotted gitu. Jadi jelly case-nya terlihat lebih berkualitas. Terus bahan yang samping-sampingnya pas bezelnya pas frame sampingnya itu juga cukup tebel. Dan ada handphonenya, ini warna hitam yang gua pilih, nanti aja kita buka lagi. Dan menariknya Realme masih menyediakan kepala charger, jadi nggak kayak brand yang satu itu yang udah menghilangkan semua kepala charger dari kotak kemasannya. 33 watt dengan teknologi super VOOC khas Realme dan Oppo. Kemudian di atas ada port USB Type A. Dan satu lagi yang akan lu dapetin di kotak penjualannya adalah kabel data warna putih kayak gini nih. Ini dari USB Type A tentu aja, dan udah mana ujung satunya nih. Dan udah USB Type C. Udah itu aja, nggak ada apa-apa lagi, kosong. Oke, langsung aja kita buka handphonenya. Wah, ini cukup berat loh. Kayak beda quality gitu sama Realme C55 ya. Kayaknya C55 lebih enteng, ini lebih berat, kayak lebih berbobot gitu. Dan kita kletek dulu stiker emailnya seperti biasa. Oke.
Oke, ini dia warna hitamnya, hitam batu, rock black atau apalah itu. Keren banget sih. Dan langsung aja kita tur keliling dari desainnya ya. Ini belakangnya ya biasalah plastik dengan tekstur yang sekarang baru lagi. Dia ada garis-garis putus yang acak gitu ya. Garis-garis diagonal acak. Kemudian ini teksturnya ngedoff dan mudah kena ciplakan sidik jari tapinya. Terus ini ada logo Realme warna silver yang mengkilat-kilat. Dan menariknya di sini ada perbedaan tekstur di bagian sekitar frame kamera ya. Ini ada kinclong-kinclong yang glossy dan memendarkan cahaya kalau misalnya begini nih. Nah, terus ini ada bagian frame kamera yang sangat menonjol dan bentuknya oval. Ini keren banget. Jadi dua bulatan kameranya ditambahin lagi tonjolan berupa oval. Nah, kalau di Realme C55 itu kan cuma dua bulatan besar kayak gitu doang. Dan ini membuatnya menjadi sesuatu yang berbeda dibanding handphone 2 jutaan atau di bawah 3 juta lain yang ada di pasaran. Desainnya ya. Jadi keren sih menurut gue. Ini ada frame yang mengkilat, bahannya entah metal atau plastik juga ya. Jadi sebenarnya sih ini nggak original banget ya, karena mirip sama yang di bawah Huawei beberapa tahun yang lalu gitu ya. Huawei P50 Pro, kemudian Huawei Nova sekian, itu juga begini bentuknya. Ada bulatan emas di sekelilingnya yang keren banget. Jadi kayak mirip yang ada di Realme 11, cuma ini versi lebih kecilnya. Dia ada garis-garis yang kayak di jam gitu ya, keren sih. Kemudian ini ada flash. Dan kamera utamanya yang nantinya akan keren, ini 108 megapiksel dengan Samsung ISOCELL HM6 sensornya, yang biasa ada di handphone-handphone yang harganya bisa 5 juta ke atas tadinya. Dan di bawahnya ya anggap aja nggak ada karena ini cuma depth sensor 2 megapiksel. Lanjut, sisi framenya flat. Nah, ini bisa kelihatan dari sampingnya. Framenya flat dan backcase-nya juga flat, sama sekali nggak ada lengkungan. Dan di bagian layarnya juga flat. Flatnya bener-bener flat. Nah, nanti gue jelasin pas bagian depannya kenapa ini terlihat sangat ramping banget, seolah-olah kayak bukan HP yang kelas harganya segini. Terus ini ada tombol power dengan fingerprint scanner, ada tombol volume, semuanya solid, rigid, walaupun ini masih plastik keras ya, bukan belum metal karena tidak ada garis-garis antena. Padahal kalau ada garis-garis antena, persis ini jadi kayak flagship banget dengan frame layar yang kayak gini. Atas ini entah lubang mic, entah keluaran speaker, karena ini stereo speaker kalau kita lihat di kardusnya. Tapi biasanya stereo speaker satunya sebelah atas sini ya, bersatu dengan earpiece. Ini mungkin mic kedua entahlah. Ini ada tray. Kita coba buka traynya dan dia sudah triple slot. Jadi satu micro SD dan 2 nano SIM 4G yang bisa dipakai semuanya tanpa harus ganti-gantian ya. Di bagian bawah ada yang tadi lubang mic, karena bentuk lubang mic-nya kayak gini nih ternyata nih. Terus ini masih ada jack audio 3,5 mm, ada USB Type-C, ada speaker utama. So ini bagian depannya dia udah dikasih anti gores bawaan, jadi nggak usah beli anti gores dan rapi banget pemasangannya. Yang pengen gue mention adalah si layarnya itu bener-bener dari kaca layarnya langsung ditempel ke frame. Ini seperti handphone mahal, misalnya iPhone biasanya langsung ya. Handphone flat yang mahal, Samsung S23 dan sebagainya, yang flagship. Karena handphone yang non flagship, baik itu mid range yang harganya bisa sampai 5 juta sekalipun di Realme terdahulu, atau misalnya di semua handphone, atau di handphone low end apalagi seperti ini contohnya, itu dari frame ke layar nggak langsung dari kaca. Jadi ada bracket warna hitam nih Nets, kayak gini. Nah, ini keunggulan dari si Realme C67 dan pertama kali ada di handphone low end yang di bawah 3 juta itu punya konfigurasi layar kayak gini. Jadi dia nggak ada bracket hitam lagi setelah frame tuh. Jadi abis frame, udah kelihatan langsung rata gitu doang. Sedangkan ini masih ada dudukan atau bracket dari si layarnya, baru kaca layarnya tuh. Beda banget dan membuat feel genggamnya bener-bener jadi HP mahal karena dari frame langsung ke layar kaca tanpa ada tonjolan-tonjolan hitam lagi di sampingnya atau di sekelilingnya gitu ya. So ini dulu gua nyalain, hello, keren banget, dipegang bener-bener solid, kotak, dan ini berasa mewah banget karena ya itu ya kotaknya itu, jadi berasa megang handphone mahal yang sekarang yang memang semuanya serba flat. Cuma kekurangannya ya untungnya ada casing ya.
Kekurangannya kalau nggak pakai casing, ini tuh Nets, sakit lama-lama dipegang karena ininya rata, jadi bener-bener ada sudut yang tajam gitu, tidak tumpul. Di bagian layarnya juga sama, jadi di bagian tangan kita sebelah sini tuh pas nggenggam ada rasa sakit kalau misalnya lama-lama. Cuma kalau dipakein casing ya enggak. Kita cobain sambil casing bawaannya. Oke, sepertinya menarik. Pas di bagian ujung-ujung layarnya ada tonjolan, bisa dilihat Nets, dan sama bagian bawah, jadi bagian layar bisa terlindungi dari goresan. Terus bumper kameranya juga di case-nya itu lebih tinggi dari bumpernya, sehingga layarnya si kamera, layar kaca kameranya juga terlindungi dengan baik. Begitupun dengan semua sisi-sisinya, dan ini bagian tombol powernya dicoak atau bolong karena ini buat fingerprint scanner juga. Gua setting-setting dulu, habis ini kita balik lagi. Nah, oke Nets, udah gua lewatin settingan pertamanya ya, starting setupnya. Dan ini dia tampilan awal dari si Realme C67 Nets. Oke, jadi di sini ini Realme UI menurut gua cukup fluid lah, cukup fluid. Ya wajar, lancar lah. Handphone harga segini kalau nggak lancar ya keterlaluan. Malesnya, bloatware-nya lumayan banyak. Padahal ini handphone udah TKDN ya, harusnya udah dirakit di Indonesia kan. Tapi banyak bloatware-nya, ada mulai dari mana nih? Ini kayaknya pinjol nih, Vinpedia, uang mudah, Vineasy, ya ini punya Realme nih, Community dan juga Realme Store. Ada Lazada, ada TikTok, ada Shopee, kemudian ada Snack Video, ada Spotify, ada Agoda, Netflix, Booking.com, ada more apps lagi, more hot apps, hot game, wah lah banyak banget bloatware-nya. Kita uninstall aja. Begitupun dengan aplikasi-aplikasi lain yang lu nggak mau. Kita coba lihat setupnya dulu. Sudah Realme UI versi, nggak ada versionnya ya. Biasanya ada versi Realme UI-nya. Oke, Realme UI versi ini nih 14.A.13 RMX 3890. Dan tadi pas kita setting-setting belum dapat update, padahal udah gua konekin ke WiFi. Mungkin memang belum ada update-nya. Dan sudah Android 14, jadi kerennya udah Android 14 Nets. Nah, security patch-nya November tanggal 5, udah terbaru lah ya. Dan bagus karena handphone lain masih pada pakai Android 13, bahkan belum dapat update ke 14, sedangkan ini dapat 14. Realme Number juga kalau nggak salah masih pada pakai 13. Ini yang C series malah udah Android 14, keren banget. Prosesornya terbukti 685 octa-core, di storage-nya 256, dan ini bener-bener belum digunain apa-apa Nets. Jadi sisanya sudah terpakai 25 GB untuk sistem dan juga aplikasi-aplikasi bawaan sebesar 3,4 GB. Lumayan banyak aplikasi bawaannya, 3 GB lebih, dan sistemnya juga makan 21 GB Nets. Terus RAM-nya 8 GB yang bisa di-expand lagi pakai RAM expansion menjadi 16 GB maksimal. Tapi ingat, ini tidak akan secepat RAM yang asli kalau misalnya pakai RAM expansion. Cuma bagus kalau misalnya lu memang lagi butuh banget yang multitasking, banyak banget aplikasi pindah-pindah tanpa mau di close di background. Ini boleh aktifin RAM expansion. Kalau gue sih males. 8 GB itu udah besar loh. Dan ini Realme UI apa gue nggak ngerti, tapi intinya Androidnya baru dan bagus. Ada connected device di sini, jadi bisa turn on Bluetooth, Android Auto, NFC, dan semuanya ada di satu menu kayak gini. Ini kita bisa konekin ekosistemnya Realme. Kayak ini jam gua nih, Realme Watch 3. Nah, bisa connect sini nih nanti nih. Notification, mini kapsul. Nah, ini mini kapsulnya harus di onin, dan ini ada battery status, musik, cuaca. Sekarang bisa nampilin cuaca juga. Kemudian ada data usage dan step stats. Oh, step stats ini daily step count. Step goalnya berapa, misal 2000 langkah aja. Jadi kalau misalnya kita melangkah, dia akan ada notifnya. Dulu kan cuma bisa baterai doang kayaknya ya. Sekarang musik juga bisa diatur di sini. Terus kita cek apa lagi ya yang bener-bener masih baru setelah unboxing. Cek menu kameranya. Ini dia menu kameranya Nets. Jadi ada mode street seperti biasa. Menariknya si ISOCELL HM6 ini, walaupun dia cuma satu lensa tunggal, lensa wide,
dia punya in sensor zoom 3 kali. Nah, kalau misalnya lensa tele kan 3 kali karena memang lensanya panjang gitu ya. Berapa bisa 120 mm, 105 mm gitu ya. Tapi ini lensanya 24 mm, cuma karena dia sensornya besar 108 megapiksel itu bisa di crop sampai 3 kali. Nah, itu hasilnya jadi mirip kayak zoom. Nah, bedanya kayak dari zoom digital itu misalnya dari bukan dari sensornya, tapi dari hasilnya kemudian di zoom, di crop gitu. Nah, ini harusnya lebih tajam lagi kalau pakai in sensor zoom, dan ini sudah ada sebenarnya di handphone Realme number series gitu ya, Realme 10 Pro atau Pro. Iya, Realme 10 Pro, Realme 11 Pro ya gitu-gitulah. Udah ada. Dan ini mode streetnya kita bisa pilih beberapa filter yang nantinya hasilnya itu keren ya, suka ada bagian bawahnya, suka ada watermarknya gitu. Kita juga bisa milih pakai 72 mm atau 120 mm gitu ya. Terus ada mode naik seperti biasa, naiknya juga ada color yang bisa diatur gitu. Kemudian ada video dan kita cek videonya, ada stabilizernya sekarang. Jadi kalau di Realme C55 itu yang gua sangat sayangkan, padahal hasil fotonya bagus, itu hasil videonya yang cukup goyang Nets. Tapi kalau di sini itu udah ada stabilizer. Kita cobain stabilnya. Oh, lumayan sih. Cuma belum tahu kalau misalnya dipakai untuk lari-lari atau jalan yang agak jauh ya. Cuma sayangnya resolusi yang bisa untuk video adalah cuma 1080p dengan 30 fps doang Nets. Dan ada opsi lainnya adalah 720 30 fps. Padahal stabilizernya nggak aktif. Artinya dia nggak bisa 2K seperti gengnya Infinix ya. Infinix, Tecno Camon dan lain sebagainya udah bisa 2K. Atau 4K, boro-boro 4K gitu ya, 2K aja enggak gitu. Terus 1080 60 fps juga nggak bisa. Jadi sangat-sangat terbatas kemampuan videonya. Nah, tapi videonya bisa zoom sampai 5 kali kayak gini. Dan maksimal 10 kali. Itu karena memang sensornya besar, 108 megapiksel itu ya. Foto juga bisa zoom sekali, 3 kali. Nah, ini masih pakai in sensor zoom nih 3 kali. Jadi hasilnya pasti lebih cakep daripada yang sensor biasa, kemudian hasilnya di zoom atau misalnya digedein 3 kali gitu ya. Nah, ini pakai 5 kali digital zoom dan maksimal 10 kali digital zoom. Hasilnya kayak gitu Nets. Kita coba kalau jarak dekat dengan pencahayaan yang sangat proper. Kalau di dalam ruangan begini banyak lampu, cakep sih sekilas, cuma ya udahlah ya. Dan ada mode portrait. Nah, ini portraitnya bisa in sensor zoom 3 kali, jadi harusnya bisa lebih dramatis gitu ya. Coba kita foto selfie dulu. Selfie dibalik ya, kayak zaman apa namanya, BB. Oke, pakai 3 kali in sensor zoom. Wow, detail banget ya. Ya, ini cocok buat potret sih yang 3 kali zoomnya. Coba kalau misalnya 1 kali doang, tetap cakep hasilnya. Gue suka hasil potretnya. Ini mirip-mirip kayak dulu gue cobain Realme 10 Pro beberapa bulan yang lalu. Keren. Improve banget sih sebenarnya dibanding C55. Padahal harganya mirip-mirip. Kemudian ada high resolution. Ini berarti dia akan ngerekam 108 megapiksel full. Dan di bagian more dia ada mode Pro. Mode Pro-nya ada ISO, shutter speed seperti biasa. Fokusnya juga bisa manual, white balance-nya bisa manual, dan bisa zoom 10 kali sama. Kemudian ada bagian panorama, movie. Apa ini movie? Oh, movie yang mode manual untuk video. Lupa, ini juga ada di Realme number series padahal ya. Kemudian mode slow motion. Slow motionnya tidak bisa diatur mau berapa fps. Jadi ini standar aja, nggak ada istimewanya. Ada time lapse-nya apakah bisa diatur? Cuma bisa diatur zoomnya aja. Oh, bisa. Timelapse-nya bisa 10 kali, 60 kali, 120 kali, 420 kali, atau 960 kali. Jadi bisa untuk timelapse kegiatan atau timelapse awan yang tinggi gerakannya ya, dari siang ke malam gitu. Dan timelapse buat hyperlapse gitu juga bisa berarti. Kemudian untuk text scanner biasa aja, ada tilt shift ini yang ngeblur atas bawah ya. Di Realme sering banget nih kayak gini, tapi kayaknya jarang kepake. Nah, kalau di kamera depan kita juga ada mode portrait yang bisa diatur juga bokehnya seperti apa. Kemudian ada filter-filter biasanya, yes, ada ini apa namanya, beautify. Kemudian filternya banyak, walau film 1, film 2 cyberpunk faded.
bagus-bagus sih. Oh, cakep ya. By the way, kamera depannya tuh kecil banget dia ya. Kayaknya yang dikalahin memang kamera depan 8 megapiksel, tapi processing image-nya bagus. Kemudian videonya kita cek di mode depan. Oh, mode split cuma bisa mode belakang. Naik mode juga bisa di mode kamera depan, video juga. Videonya kamera depan juga 1080p bisa, dan tetap bisa pakai stabilisasi di 1080p di kamera depan. Bagus, stabilisasinya bisa nyala pakai kamera depan. Oke juga sih. Nah, mungkin itu aja Nets unboxing yang cukup lama ini durasinya. Unboxing si Realme C67 yang baru aja gue beli. Santai aja. Yuk kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar apalagi yang harus gue cobain. Yang pasti gue sangat concern sama kameranya, karena memang Realme sudah kelihatan dari iklan-iklannya, dari cara promosinya, dari tagline-nya di C67 ini handphone C series yang mencoba seperti number series, di mana yang diunggulkan adalah kameranya, terutama si kamera 108 megapiksel ininya yang ada di belakang ya, dan 3 kali sensor zoomnya. Itu biasanya memang ada di number series menggunakan kamera seperti itu. Cuma menariknya kali ini Realme tidak membawa chipset MediaTek seperti di pendahulunya C55, pakai Snapdragon 685. Artinya mungkin ISP-nya akan jauh lebih nendang gitu ya. Processing image-nya akan jauh lebih nendang, dan untuk performa harian juga akan banyak yang akan lebih suka karena ini Snapdragon ya, bukan MediaTek G88 ya kalau nggak salah dulu di C55 gitu. Jadi oke-oke aja, meski mungkin image-nya nggak segaming di mata orang yang nggak segaming Helio G99 milik MediaTek, tapi 685 juga cukup baik. Dan menariknya di Indonesia jarang banget handphone yang pakai Snapdragon 685. Seinget gue baru Redmi Note 12 ya, nggak tahu kalau misalnya yang lain ada juga, tapi sedikit dibanding Snapdragon 680 yang begitu banyak orang yang handphone yang pakai, atau Helio G99 juga yang banyak banget dipakai gitu. Ini cukup jarang pakai chipset ini, dan mungkin gue akan uji coba untuk hariannya plus untuk layarnya juga kayak gimana. Dan seperti biasa gue nggak terlalu concern untuk gaming kasual aja paling yang akan gue tes. Jadi yuk kita diskusi apalagi yang harus dites, apa GPS-nya, sinyalnya dan lain sebagainya. Pasti gue akan coba review seperti request kalian gitu Nes. Dan impresi pertama gue cukup menarik sama desainnya, dari layar, frame sampai bagian belakangnya juga cukup baik. Dan di kamera agak kecewa di pilihan videonya. Cuma hasil fotonya sekilas tadi bikin potret itu cakep, cuma gue belum pindahin ke laptop dan lain sebagainya. Kita lihat seperti apa hasil aslinya. Tungguin nanti di video review, gue akan bawa ini buat liburan tahun baru. So, terima kasih sudah nonton video ini. Selamat liburan teman-teman semuanya, dan selamat tahun baru 2024. Mungkin ini video terakhir di tahun 2023, jadi gue ucapkan selamat tahun baru. Hari ini tanggal 28, beberapa hari lagi ya. Mungkin besok tanggal 29 udah mulai pada hari terakhir kerja dan sudah liburan tahun baru gitu ya. Begituan gue, dan gue akan bawa ini buat jalan-jalan keluar kota. So silakan share, bebas lah, nggak usah subscribe atau apapun. Gue Ali Sodik, sekali lagi gue Ali Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keren C67. Tapi di harga 3 juta Infinix punya 030 3 juta lebih sedikit sih, 3 juta 100. Dan 030 punya perekaman video yang keren banget, stabil dan 2K di kamera depan. Bukan cuma kamera belakang, depannya 2K, belakangnya 2K. Dan layarnya lebih menarik, langkung. Tapi bagi yang suka desain yang flat-flat, ini juga menarik. Kalian pasti bingung nanti di harga 3 juta. Snapdragon pula. Yuk, ciao.